Saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mengikuti misa melalui live streaming ataupun misa secara langsung bukan lagi satu perkara yang baru bagi kita. Semenjak kita tidak dapat menghadiri misa di gereja, saya percaya kebanyakan kita mengikuti misa melalui secara langsung, ya. Dan bukan saja mengikuti misa secara langsung di tempat sendiri, ya. Kalau ada misa secara langsung tempat sendiri, mungkin juga kita mengikuti misa secara langsung melalui mengikuti paroki-paroki yang lain, ataupun negeri-negeri yang lain, ataupun negara-negara yang lain, mengikut kesesuaian ataupun mengikut keselesaan kita. Ada seorang bertanya kepada saya, "Pada saya ikut itu live streaming di tempat kamu, itu Father punya reflection tidak sama macam tu Father yang sana," dia bilang. Jadi saya bilang memanglah bah tidak sama. Kalau semua Father kasih reflection yang sama, boring lah bah kan. Jadi setiap orang itu ataupun setiap Father itu melihat ataupun mendengar ataupun merenungkan pewartaan-pewartaan itu mengikut apa yang difahaminya ataupun apa yang menyentuh dirinya. Dan setiap renungan itu adalah berbeza. Mungkin ada yang sama tetapi kebanyakannya ya memberikan renungan yang berbeza, ya. Karena apa? Apabila saya membaca Injil pada hari ini, saya teringat kepada Injil Yohanes bab 6 ayat 66 sampai 69. Apabila Yesus sedang memberikan khotbah di sinagog, di rumah ibadat, dan dia memberikan khotbah yang begitu keras sekali, yang begitu menyentuh ataupun begitu mengganggu keselesaan orang-orang pengikut-pengikut dia. Dan pengikut-pengikut Yesus mula meninggalkan dia. Akhirnya Yesus bertanya kepada ke-12 orang murid dia. Yesus berkata, "Adakah kamu akan pergi juga?" Lalu Petrus menjadi ketua kepada ke-12 orang murid menjawab pada Yesus, "Tuhan, kemanakah kami harus pergi? Engkau mempunyai sabda, dan sabda itu adalah hidup. You have the word, and the word are spirit and life." Sabda itu hidup dan hidup dan memberikan kekuatan. Dan kami telah mengenali engkau sebagai anak Allah. Jadi saudara dan saudari, kenapa setiap orang membaca ataupun memberikan renungan yang berbeza? Karena sabda Allah itu adalah hidup. Dan dia mempunyai roh. Oleh sebab itu, apabila kita mendengar sabda Tuhan, kita mendengar sabda Tuhan itu dan kita mempunyai berbeza-beza renungan karena mengikut kesesuaian kita, mengikut apa yang menyentuh diri kita. Karena sabda Allah itu adalah hidup. Kalau sabda itu adalah mati, maka sabda itu akan memberikan satu makna yang sama saja. Tetapi sabda itu adalah hidup dan dia mempunyai roh. Oleh itu saudara dan saudari, di dalam Injil pada hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya ataupun memberikan khotbah tentang dengan menggunakan perumpamaan. Dia memberikan perumpamaan tentang penabur yang pergi menabur dan benih-benih itu jatuh di 4 tempat yang berbeza, ya. Dan tidak perlu saya jelaskan dengan lebih lanjut tentang arti perumpamaan ini karena Yesus sendiri telah menjelaskan arti perumpamaan ini, di mana keempat jenis tanah di mana benih itu jatuh adalah sifat manusia. Bagaimana kita menerima sabda Allah itu. Tetapi apa yang penting adalah sabda Allah itu tetap diberikan. Walaupun di tempat yang berbatu, di tepi jalan, tempat yang ada samak samun, tempat yang subur. Sabda Tuhan itu tetap dia berikan.
Kemurahan Tuhan itu memberikan sabdanya. Tetapi terpulang kepada manusia untuk menerima. Bagaimana kita membuka hati kita untuk menerima sabda itu. Jadi persoalannya saudara-saudari, di manakah saya? Jenis tanah yang bagaimanakah saya? Adakah saya adalah tanah yang berbatu-batu? Adakah saya adalah tanah yang hanya mempunyai tanah yang nipis? Tanah yang penuh dengan semak berduri? Ataupun tanah yang subur? Di manakah saya? Tidak perlu untuk menjawab persoalan ini saudara-saudari, karena jawaban itu hanya ada pada diri kita. Kita tanya diri kita dan kita bawa persoalan ini untuk kita renungkan sepanjang minggu ini. Kadang-kadang kita merasa kecewa ataupun kita merasa sedih karena apabila kita melihat orang lain lebih memahami ataupun mempunyai renungan yang mendalam tentang sabda Allah itu. Dan kita melihat diri kita hanya memahami mungkin 10%, 20%. Tapi bagi saya saudara dan saudari, jangan kita merasa kecewa ataupun jangan kita merasa sedih karena kita tidak begitu memahami akan sabda Allah itu. Karena proses untuk mau menjadi anak-anak Allah, proses untuk mau memahami, mendalami ataupun lebih mendekatkan diri kepada Tuhan adalah satu proses yang berterusan dalam kehidupan kita. Ada satu perjalanan. Ya. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita mendengar sabda Allah dan hanya memahami 10%, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena 10% itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan dengan 10% yang ada yang kita terima itu, kita pergunakan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dalam pewartaan pertama hari ini kita mendengar pewartaan pertama yang diambil daripada kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana melainkan mengairi bumi, membuatkannya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan begitulah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Karena apabila kita membuka diri kita untuk mau menerima sabda Tuhan, maka sabda Tuhan itu walaupun sedikit, 10%, 20% akan bertumbuh. Dia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan memberikan, akan tumbuh di dalam diri kita dan menyegarkan kita. Akan memberikan kita hidup. Karena sabda Allah itu mempunyai roh dan kehidupan. Dan inilah sebenarnya yang menjadi kerinduan kita, saudara dan saudari, untuk bertumbuh di dalam Dia. Kerinduan kita. Santo Paulus dalam pewartaan yang kedua kepada jemaat di Roma berkata, saudara dan saudari, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kerinduan kita. Bukan saja kita, tapi seluruh alam ini. Seluruh ciptaan Tuhan merindukan untuk mau bersatu dengan Dia. Akhir sekali saudara-saudari, sabda Allah itu, apabila kita menerimanya, kita mendengarnya, dan kita menerimanya, bukan saja kita simpan di dalam diri kita, tetapi harus kita hidupi makna sabda Allah itu. Roh, the spirit of the word, kita harus menghidupi. Karena tidak ada gunanya kita mendengar, kita menerima, tetapi hanya menyimpannya. Tetapi di dalam kehidupan kita tidak menunjukkan bahwa Allah telah bersabda dengan kita. Karena kehidupan kita tidak menunjukkan diri kita yang telah menerima sabda Allah itu. Oleh itu saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki perayaan Ekaristi.